Saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Terdengar, Baik. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah terdengar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Ustadzah Anis, kemudian Bu Atika, Bapak Ibu orang tua murid yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk menjalankan program sekolah, yaitu kita mengadakan virtual meeting secara rutin bulanan karena pembelajaran kita dilakukan secara PJJ dalam rangka untuk memberikan masukan, evaluasi, dan juga hal-hal yang perlu disampaikan secara teknis oleh Ibu Wali Kelas kepada Bapak Ibu, sehingga mulai hari ini serentak sekolah kita setiap kelas mengadakan virtual meeting, sehingga mohon maaf apabila ada yang kakak beradik, silahkan bisa berbagi informasi dengan orang tua murid yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di virtual meeting. Salam dari Ibu Kepala Sekolah, karena memang kami sengaja untuk mempersilahkan Bapak Ibu wali kelas untuk bisa virtual meeting langsung dengan Ibu Bapak semuanya. Jadi kami ingin khusus untuk memberikan pesan atau memberikan informasi khusus di kelas Tahfiz 1 Arafah dan 2 Arafah supaya menjadi bahan informasi bagi Bapak Ibu orang tua murid, dan juga supaya Bapak Ibu guru atau wali kelas dan guru tahfiz nanti bisa lebih menjalankan program dengan lebih baik lagi ke depannya. Bapak Ibu, ada sedikitnya 4 hal utama yang kami sampaikan terkait dengan program tahfiz, Bapak Ibu. Kalau untuk program kelas, insya Allah nanti Bu Anis dan Bu Atika akan menjelaskan lebih detail hal-hal apa saja. Untuk program tahfiz ada 4 hal yang kami sampaikan, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa kelas khusus tahfiz, Bapak Ibu, ini mempunyai kekhususan di bidang menghafal Al-Quran. Sehingga kami waktu sosialisasi program ke Bapak Ibu, kami sangat butuh bantuan kerjasama Bapak Ibu dari rumah, ya, supaya Bapak Ibu bisa menjalankan 4 hal ini. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, bahwa proses tahfiz itu dimulai dari mengajarkan tahsin. Ya. Jadi pertama tahsin. Jadi Bapak Ibu tahsin anak-anak, baik itu makhrajul hurufnya, fasohahnya, tajwidnya, pengucapan ayat per ayat, itu kami sangat berharap supaya ikut dengan apa yang dicontohkan oleh guru-guru tahfiznya. Ya, ada Ustadzah Anis, Ustadzah Atika, Ustadzah Sulalatun Ni'mah, ada Ustadz Tegar, kemudian ada satu lagi, Ustadz siapa Bu Anis? Satu lagi kelas 1. Itu mohon Bapak Ibu, Ustadz Dodi ya, Ustadz Dodi yang juga BPI, mohon Bapak Ibu untuk bisa mengikutinya. Supaya apa? Supaya tahsin pemahaman anak-anak itu mengena di alam bawah sadar anak-anak, sehingga seterusnya insya Allah akan benar pengucapan huruf-huruf Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, selain tahsin, yang kedua yaitu pada saat proses menghafal, yang kedua Bapak Ibu, jadi anak kami harapkan menghafal yang sudah menjadi jatah hafalannya sehingga lulus, dan tidak usah Bapak Ibu misalnya khawatir dengan capaian anak yang lain. Anak yang lain sudah jauh, putra-putri Bapak Ibu ternyata masih di ayat itu nggak masalah, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak terjamin bahwa tahsinnya sudah benar, gitu ya.
Itu yang kedua, yaitu pada saat proses menghafal, anak-anak hafal pada fokus ayat yang sedang diminta untuk tugas hafalan. Yang ketiga, Bapak Ibu, anak tahfiz kami harapkan untuk bisa menghafal ayat yang sudah menjadi tugas hafalannya tanpa meninggalkan hafalan ayat sebelumnya. Jadi begitu anak misalnya menghafalkan An-Naba ayat 20, maka ayat 1 sampai 19 tidak boleh dilupakan. Nah, jadi tetap diucapkan, dihafalkan, dimasukkan dalam pikiran dan hatinya supaya bisa anak-anak bisa tetap menghafal dengan tambahannya itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan menghafal, Bapak Ibu, kami harapkan pada saat anak menghafal itu anak diharapkan untuk menghafalkan apa yang sudah dimenjadikan PR itu supaya dia tidak terburu-buru untuk menambah jumlah ayat yang dihafal sebelum yang sudah ditugaskan selesai. Tidak apa-apa, misalnya butuh waktu 5 kali pertemuan baru hafal, nggak masalah. Walaupun targetnya ternyata pada pekan itu misalnya 10 ayat, tapi anak hanya mencapai 5 ayat tidak masalah, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, walaupun kita punya target kurikulum, tapi kita harapkan untuk tetap dengan kemampuannya. Nah, terakhir Bapak Ibu, yang sebelum terakhir, jadi mengapa Bapak Ibu itu perlu kami sampaikan, jadi sesuai dengan target, supaya hafalan anak kita mungkin, jadi kuat. Mungkin itu kuat dengan apa yang sudah dihafal sehingga tidak lupa sampai kapanpun. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pada saat proses menghafal, mohon tidak membaca gitu ya, tidak melihat teks yang ada di depannya. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasama supaya yakinkan anak-anak untuk jujur untuk menghafal sesuai kemampuannya. Jadi tidak usah melihat, oh ada teks di situ, ada Al-Qur'annya, lalu dilihat sambil melihat kamera, nggak usah. Supaya apa Bapak Ibu, anak yakin bahwa proses menghafal itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang dia nunggu mood dulu bagus, baru dia langsung bisa 10 ayat, bisa 5 ayat, gitu ya. Jadi nggak mesti sesuai dengan target kurikulum, lalu dia harus kita minta-minta, ayo nak, nanti kamu ketinggalan, Tidak usah begitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir karena anak kita insya Allah sudah diberikan kekhususan oleh Allah untuk berkesempatan menghafal Al-Quran. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan nanti Bapak Ibu tinggal mendoakan, ya Allah doakan mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu lancar dalam menghafal Al-Quran. Itu 4 hal yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam virtual meeting ini. Saya mohon pamit leave karena langsung masuk ke kelas 2 Arafah untuk memberikan penguatan serupa supaya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti alur proses tahfiz. Dan nanti insya Allah akan ada informasi, ada kegiatan tasmi dan juga ada munakasyah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Demikian yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu sampaikan hal-hal yang positif untuk perbaikan selama PJJ ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masuin informasinya. Ya, terima kasih Pak Masuin. Baik, mohon izin pamit ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, lanjut ke acara selanjutnya yaitu pemaparan mengenai evaluasi PJJ yang telah berlangsung kepada Ibu Anis. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Atika. Sebentar. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Alhamdulillah, terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
yang sama-sama kami hormati, pimpinan sekolah dan Bapak orang tua murid, Bapak Ibu orang tua murid kelas 1 Arafah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat anak bisa menghafal Al-Quran. Dengan nikmat itu semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya akan menyampaikan sedikit evaluasi kegiatan Zoom mulai dari tanggal 10 Agustus sampai hari ini. 10 Juli sampai 14 Agustus hari ini. Yang pertama adalah tentang kalender pendidikan. Insya Allah kalau kalender pendidikan ini saya nanti akan share langsung ke grup kelas. Nah, di Parent Handbook juga sudah ada. Silakan Bapak Ibu melihat kegiatan Ananda yang masuk dan atau liburnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kalender akademik bulan Agustus sampai September kegiatannya adalah yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus kita libur untuk kelas bawah. Kayaknya semuanya untuk tahun ini. Biasanya kelas 1, 2, 3 yang libur. Tapi untuk tahun ini semua diliburkan guru dan muridnya. Yang kedua, hari Kamis tanggal 20 Agustus libur tahun baru Islam. Yang ketiga, hari Jumat 21 Agustus juga libur cuti bersama. Jadi anak-anak minggu depan sampai hari Rabu belajarnya. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 22 dan 29 Agustus adalah imunisasi di Kelurahan Pondok Petung. Jadi untuk imunisasi boleh dilakukan di rumah sakit atau dokter? Rumah sakit Bu, puskesmas di Pondok Petung, atau jika sudah melaksanakan imunisasi, boleh tidak melaksanakan, atau yang mempunyai dokter pribadi atau punya dokter khusus, nggak apa-apa, berarti tidak ada imunisasi di puskesmas. Yang kelima, untuk tanggal 28 September sampai 2 Oktober, kita mulai di hari Senin sampai hari Jumat itu adalah penilaian tengah semester. Dan yang keenam, Senin sampai Jumat 21 sampai 26 September adalah munaqosyah kelas tahfiz. Jadi untuk kelas tahfiz kita ada 2 PTS. PTS tahfiz atau munaqosyah seminggu sebelum ujian tertulis biasanya. Jadi dilaksanakan Senin 21 sampai 26 September sesuai hafalan Ananda masing-masing. Tapi dimulai dari surat An-Naba sampai nanti tanggal 21 September hafalan mereka diulang. Jadi dibaca dari awal dari An-Naba sampai hafalan hari itu. Biasanya penguji untuk munaqosyah kelas tahfiz itu, PTS-nya itu, kalau belum mencapai 1 juz, berarti pengujinya dari dalam atau dari guru-guru Al-Azhar. Tapi jika sudah selesai 1 juz, maka ujiannya akan diujikan langsung dari pihak luar. Biasanya kita ambil dari IIKI atau PT-IKI. Untuk ujian PTS tertulis, kita mulai tanggal 28 sampai 2 Oktober 2020. Tapi kami masih menunggu jukrisnya seperti apa. Kalau seperti tahun lalu, untuk kelas 1 penilaiannya praktek, karena baru term 1. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sekarang berbeda pastinya. Jadi untuk PTS tertulisnya, kami belum bisa menyampaikan secara rinci. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran jarak jauh. Kita mulai dari tanggal 10 Juli. Yang pertama yaitu yang saya akan sampaikan adalah adab belajar. Yang kedua disiplin waktu. Yang ketiga adab istirahat, makan, dan minum. Yang pertama saya akan menyampaikan adab belajar. Alhamdulillah di kelas 1 Arafah atau di kelas tahfiz, Ananda
sudah bisa mengikuti Zoom dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu kita perbaiki ke depannya. Yang pertama adalah masih ada beberapa ananda yang belum tertib saat belajar. Mohon Mama bantuannya di rumah untuk selalu diingatkan terus-menerus. Yang kedua, belajar di dalam ruangan yang belum kondusif. Masih ada suara balita, masih ada suara orang dewasa, seperti itu, Ma. Yang ketiga, masih ada beberapa ananda yang berbicara di luar dari aturan. Mohon bantuannya, Ma, untuk selalu mengingatkan ananda. Yang keempat, pada saat Zoom meeting masih terdapat ananda yang sambil jalan, tiduran, dan terkadang ada video-video yang dimatikan, videonya dalam kondisi mati. Selanjutnya, masalah disiplin waktu. Alhamdulillah untuk kelas 1 Arafah sudah sangat baik untuk kegiatan IDT pagi. IDT itu ikrar, doa, dan tadarus. Alhamdulillah anak-anak kita semangat belajarnya jam 7:05 mereka sudah bergabung di Zoom meeting. Masih juga ada anak-anak yang belum bisa mengikuti Zoom di semua pelajaran sampai selesai. Tapi kalau di kelas 1 Arafah, alhamdulillah mereka yang izin terlambat itu pasti karena kurang sehat atau karena sesuatu hal yang sudah izin dengan guru kelasnya. Selanjutnya, adab istirahat, makan, dan minum. Yang pertama, waktu istirahat ananda mohon dimanfaatkan dengan baik sehingga saat belajar masih ada yang makan dan minum. Jadi ada beberapa anak kita yang masih ketika mau murojaah atau mau mulai belajar masih ada yang makan. Mohon bantuannya, Mah, diatur sarapannya dilakukan sebelum Zoom meeting mulai. Jadi saat Zoom meeting sudah mulai, tidak lagi ada yang masih makan atau minum. Yang kedua, mohon bantuan dan perhatiannya saat Anda makan. Karena kalau biasanya kan di sekolah kami yang mengingatkan Anda selalu makan, mengingatkan adab makan seperti apa. Kalau sekarang paling kita bisa membantu doa. Doa sebelum makan atau doa selesai makan. Jadi mohon bantuannya, diingatkan untuk anak-anak kita, makannya sambil duduk, tidak berdiri. Terus ketika makan menggunakan tangan kanan dan tidak sambil bicara. Sekarang ada Zoom meeting. Yang pertama memakai seragam sekolah selama pembelajaran. Alhamdulillah anak kita sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting dengan menggunakan seragam. Kecuali ada sesuatu hal yang memang tidak dapat dihindari. Yang kedua, mengikuti Zoom meeting sesuai jadwal. Alhamdulillah sudah juga. Yang ketiga, mengerjakan dan mengirim tugas sesuai jadwal. Nah, masih ada yang masih agak telat mengumpulkan tugasnya. Mohon untuk selanjutnya dikirim lewat tepat waktu. Selama Zoom meeting, murid harus mematuhi aturan sebagai berikut. Ruang meeting akan dibuka pukul 7.00. Yang kedua, masuk Zoom meeting menggunakan format nama anak garis miring kelas. Contohnya Abdullah Faras Hazim 4 Mekah. Yang ketiga, pastikan seluruh murid berada di tempat yang tenang. Yang keempat, setiap murid wajib menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Yang kelima, seluruh murid disarankan menggunakan Eva, Assalamualaikum. Yang keenam, mohon menyiapkan alat tulis. Iya, Bu Eva, nggak apa-apa. Pas kebetulan. Yang kelima, seluruh murid disarankan menggunakan earphone. Yang keenam, mohon menyiapkan alat tulis, pensil, dan buku beserta Al-Quran.
Nomor 7, host akan mengheningkan suara atau mute condition pada saat pembelajaran berlangsung. Ikrar, doa, tadarus, serta sesi tanya jawab. Kepada murid yang ingin bertanya dan izin ke toilet, dimohon untuk memberikan simbol angkat tangan. Dan terakhir, setiap murid harus mengikuti meeting secara live. Wajah terlihat dan akan dicek kehadirannya. Alhamdulillah untuk kelas 1 Arafah rajin-rajin setiap hari masuk. Sekarang mekanisme penilaian. Kita akan melakukan 4 penilaian. Yang pertama, KI1. Yang kita nilai adalah mengucap dan menjawab salam, tadarus pagi atau murojaah, hafalan surat pendek, dan kepedulian. KI2-nya, tanggung jawab, mengumpulkan tugas, disiplin waktu saat IDT dan pembelajaran, kejujuran, dan keberanian. Semuanya terangkum dalam penilaian KI1 dan KI2. Seperti ini, Ma. Satu, pembelajaran jarak jauh penilaian dapat dilihat dari 1. Kehadiran saat Zoom. 2. Sikap saat Zoom. Yang ketiga, berkata sopan selama Zoom. Yang keempat, mengikuti tadarus pagi dan siang dengan tertib. Yang kelima, melaksanakan sholat subuh. Yang keenam, infak gema'al bin. Untuk menabung atau infak masjid dan anak asuh. Jadi intinya ini mah, yang dari KI1 dan KI2. Selanjutnya, mekanisme penilaian akademik dan non-akademik. Tadi sudah kita bahas, sudah saya sampaikan tentang KI1 dan KI2. Sekarang masuk KI3. KI3 biasanya dilakukan ujian tertulis. Diperoleh berdasarkan 1. PR atau penugasan. 2. PH atau penilaian harian. Mulai minggu kemarin, sudah mulai di-share weekly yang ada tanda selain kuning ada tanda merah. Itu tanda merah artinya hari itu ada penilaian harian atau ulangan. Tadi sudah ada hari ini, Bu Tika? Ulangan agama ya? Betul. Hari ini sudah ada ulangan agama. Selanjutnya adalah PTS. PTS itu penilaian tengah semester. Ada juga PAS, penilaian akhir semester. Dan ada juga PAT, penilaian akhir tahun. Biasanya ada di semester kedua. Yang keempat adalah KI4. Biasanya KI4 ini diperoleh berdasarkan tes praktek atau performance. Biasanya kita kirim lewat Google Classroom. Sekarang yang C, mekanisme penilaian harian. 1 hari maksimal 2 mata pelajaran. Jadi biasanya maksimal ulangan harian itu kita ambil 2. Yang kedua, dilaksanakan pada jam pelajaran sesuai jadwal. 3, persyaratan mengikuti penilaian harian, murid harus mengumpulkan PR yang diberikan sebelumnya. Jadi sebelum ulangan, saya harapkan PR sudah dikerjakan dan sudah diserahkan ke Google Form. Yang keempat, soal penilaian harian dikerjakan sendiri oleh murid, tidak dibantu orang tua atau pendamping, dan tidak mencontek. Yang kelima, dikumpulkan pada jam mata pelajaran yang bersangkutan. Yang keenam, untuk kelas 1 sampai kelas 3, penilaian harian dipandu oleh wali kelas. Contoh tadi seperti agama ya, Bapak Ibu kita sudah praktek ulangan, atau guru mata pelajaran melalui Zoom meeting. Apabila ada murid yang tidak bisa mengikuti penilaian harian di waktu yang sudah dijadwalkan, maka guru akan memberikan susulan dengan soal yang berbeda. Yang terakhir, apabila hasil penilaian harian di bawah KKM, maka murid wajib mengikuti remedial teaching dan remedial test yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Jadi kalau udah selesai pembelajaran, nanti biasanya
guru akan menginformasikan tambahan melalui Japri ya Bu, tidak di grup. Yang D, mekanisme penugasan. 1. PR atau tugas terdiri dari 2 kategori, yaitu akademik dan performance. Tadi KI 3 dan KI 4. Untuk kelas 1 sampai 3, PR atau tugas dikumpulkan paling lambat hari Minggu pukul 21, artinya pukul jam 9 malam ya, Mah. Yang ketiga, PR atau tugas semua diinformasikan di GCR, sedangkan pengumpulannya dapat dilakukan di GCR atau Telegram sesuai dengan instruksi guru mata pelajaran. Biasanya kalau kita di GCR nggak bisa, kita boleh japri lewat WA guru masing-masing. Mekanisme PTS atau penilaian tengah semester. Seperti tadi saya katakan, masih nunggu juknis dari Direktorat YPI Al-Azhar. Nah, ini KKM tiap pelajaran. Untuk penilaian, untuk pelajaran agama, KKM-nya 75, Al-Quran 75, PKN atau pelajaran tematik Bahasa Indonesia dan Matematika 75, PJOK 76, Seni Musik 76, Art Keterampilan 76, IT 76, Science English 75, Math in English 75, Bahasa Inggris 75. Jadi, mohon bantuannya, anak-anak ketika ulangan harian mendapatkan nilai minimal di 75. Jika ada nilai di bawah 75, misalnya 74, 73, maka Ananda akan mengikuti remedial teaching. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Anis atas pemaparannya. Bapak Ibu, silahkan apabila masih ada hal-hal yang membingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, mohon tunjuk tangan ya Bapak Ibu ya dengan simbol reaction atau Bu Anis mau lihat langsung aja. Boleh. Atau boleh tunjuk tangan secara langsung, Mam. Nanti akan kami panggil dulu, misalnya mamanya siapa, nanti baru kami berikan kesempatan untuk berbicara. Silahkan, Mam. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebentar ya, Ma. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah nih kalau mereka. Berarti kita udah selesai, Bu Anis. Alhamdulillah. Silakan Mama atau Papa. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sebentar. Mungkin ada yang ingin cerita tentang kesulitan di rumah gitu, Ma? Boleh. Selama PJJ ini berlangsung. Atau ada terkendala apa? Disampaikan saja, Mah. Alhamdulillah. Mah, titip doa. Mama, Papa, titip doa. Saya juga mewah. Jika tidak ada pertanyaan, saya mau titip doa buat anak-anak, Mah, Mama, Papa. Assalamualaikum, Bu Ani. Waalaikumsalam. Dengan Mama siapa? Mamanya Al-Fatih, Bu Ani. Ah, Mamanya Al-Fatih ya, silakan, Ma. Yang pertama, Bu Anis, terima kasih banyak atas pengajarannya ya di Zoom meeting yang merupakan pertama kali dialami oleh anak-anak ya, anak-anak itu. Iya. Jadi saya jadi sedih juga nih.
saya juga di dunia pendidikan, artinya memang dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kelapangan waktu ya Bu Anis ya. Memang yang saya perhatikan kalau anak saya juga masih banyak kekurangan, terutama memang dari awal ketika dia TK juga memang agak untuk seperti ikrar begitu ya. Iya. Memang masih belum tertib gitu seperti itu. Iya. Itu dari TK seperti itu memang. Dan apakah memang model dia tuh agak kinestetik ya, sehingga untuk konsentrasinya juga tidak yang hal-hal seperti itu masih belum terlalu menjadi satu konsentrasi. Padahal juga saya juga sudah ingatkan, Hati, kalau di kelas itu kamu sudah diatur sama ibu guru, saya bilang gitu. Kalau di rumah sama Umi, kalau di luar sama, saya sudah sampaikan terus gitu. Suaranya, saya bilang gitu. Iya. Masih malu ya, Ma? nggak tahu mana atau gimana gitu ya. Iya, Bu. Mungkin bukan dari Al-Azhar barangkali ya, jadinya masih belum tapi dulu juga ketika klasikal seperti itu, untuk ikut baris berbaris ikut gitu. Tapi kalau untuk kayak seperti nyanyi-nyanyinya nggak terlalu ya. Iya. Itulah karakternya seperti itu. Yang kedua ya alhamdulillah sih kalau untuk hafalan dan belajar mau gitu ya. Dan semangat untuk hafalannya, semangat gitu ya. Alhamdulillah. Tiap setoran ke ustadznya juga alhamdulillah selalu ini gitu ya. Selalu semangat. Yang saya tanyakan apakah memang ini apa sih namanya menjadi penilaian kurang nanti ya ketika di di akademik nanti. Yang kedua kemudian yang kedua untuk operasional guru ke rumah, guru tahfiz, apakah akan dimulai di bulan apa begitu ya? Apakah memang ini? Kemudian yang ketiga, ketika nanti hasil-hasil dari nilai harian tadi, yang ada kriteria minimal tadi gitu ya, disampaikan per hari atau beberapa hari setelah ujian harian. Tes hari ya, seperti itu. Barangkali sementara itu saja dulu Bu Anis. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi, Mah? Oh, silakan papahnya Zipasya. Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Belum terdengar, Pak? Ayah Zipasya belum terdengar. Suara saya terdengar ya, Bu? Alhamdulillah sudah terdengar, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Suara saya terdengar, Bu? Waalaikumsalam, terdengar, Ayah. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum juga Bu Atika. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Ini Bu, saya mau bertanya yang tadi salah satu penjelasan dari sekolah bahwa disarankan anak kan pakai earphone ya Bu? Iya. Sebenarnya ananda kami udah minta gitu ya karena dia lihat teman-temannya pakai earphone. Apalagi ada yang berwarna pink gitu, jadi dia minta. Ya Allah. Cuman pertimbangan kami apabila diberikan earphone, yang mendampingi di rumah itu nggak mendengar instruksi gitu Bu ya, jadi anaknya yang instruksi. Iya, kemudian kan ini peralihan mereka dari TK ke SD, jadi mungkin anak-anak belum terbiasa mungkin langsung bertemu gurunya gitu karena belum tatap muka, jadi masih malu-malu gitu ya. Jadi begitu udah selesai pelajaran kita tanya tadi belajar apa,
ya masih malu-malu gitu. Jadi kalau nggak pakai earphone, yang mendampingi misalnya saya ibunya atau kakeknya mungkin tahu tadi arahan. Jadi seperti itu, Bu. Oh, baik. Tapi kalau disarankan diwajibkan, ya kami akan pakaikan ke Ananda untuk pakai earphone gitu, Bu. Oh, baik. Mohon maaf, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ayahnya Zifasya. Ada lagi? Satu lagi? Kalau nggak ada, saya coba jawab ya, Pak. Bapak, Ibu. Yang pertama tadi Mama Fatih. Untuk anak kelas 1, memang kita ketertiban. Kita masih baru belajar, Ibu. Nggak mungkin langsung sempurna. Makanya saya bilang tadi mengajak anak-anak untuk selalu diajarkan di rumah, diingatkan terus. Karena biasanya kan kondisinya di sekolah. Kalau di rumah saya juga kayak PJJ seperti ini kan kita nggak bisa bantu maksimal karena cuma paling bisa mengajar seperti itu. Jadi di KI 1 dan KI 2 tadi sudah ada ringkasannya yang kita ambil nilainya apa saja. Seperti tadarus, sholat, amal, Gema Albin yang tadi itu. Terus sama kemarin kebersihan itu saya udah ambil yang waktu hari Senin, periksa kuku seperti itu. Jadi kita juga, saya sudah beberapa kali menyampaikan ke pimpinan bagaimana penilaian sikap untuk anak-anak kelas 1, karena sekarang kondisinya PJJ berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kan memang anak-anak setiap hari ada di kelas, jadi kita bisa setiap hari, oh anak kita ini, kita bisa langsung nilai. Kalau sekarang biasanya kita untuk kelas 1, kita informasikan, kayak kemarin di Jumatnya, Nana hari Jumat potong kuku, kita mau periksa kebersihan, terus yang rambutnya masih panjang, dipotong, nah itu kita ambil di hari Senin biasanya. Jadi jika sudah diberitahukan, diinformasikan, tapi misalnya kukunya masih panjang, tapi alhamdulillah kemarin tidak ada, berarti kita ambil nilai di hari itu. Terus yang kedua, contohnya sholat ya, Ma. Sholat itu makanya kalau pagi saya selalu cek sholat subuhnya. Jadi anak-anak yang belum terbiasa sholat subuh, mohon bantuannya Mama, untuk anak-anak selalu melaksanakan sholat subuh, paling nggak mulai subuh aja dulu 2 rakaat. Makanya selalu setiap hari diingatkan, mohon bantuannya juga di rumah. Yang ketiga, untuk penilaian sudah tadi saya jawab. Untuk operasional guru ke rumah, itu biasanya di kelas tahfiz itu kita ada jadwal home visit. Tapi sampai saat ini pimpinan belum meng-ACC kalau kita tuh harus home visit ke rumah. Sebetulnya saya udah mengajukan 1 minggu sekali guru datang ke rumah untuk menerima setoran hafalan, karena memang agak kesulitan untuk tahun ini saya mengajarkan kelas tahfiz itu, mengajarkan tahsin itu kan perlu sebetulnya harusnya enaknya langsung ya Ma, tapi karena kondisinya memang sekolah belum mengizinkan kita berkunjung dan sebagainya, kita nggak apa-apa, bismillah dengan cara yang kita mampu saja, contohnya Zoom meeting, dengan cara Zoom meeting seperti itu Ma. Yang kedua, selain Zoom meeting juga kami selalu mengirimkan hafalan-hafalan ya, tahsin yang melalui video. Mohon Mama bantuannya juga untuk sering didengarkan di anak-anak. Mudah-mudahan dengan itu. Dan kondisi ini juga cepat berakhir biar kita tuh bisa belajar dengan maksimal. Jujur berbeda dengan saya tahun kedua ngajar di kelas tahfiz. Kalau tahun lalu, alhamdulillah orang tua tidak terbebani, kalau menurut saya ya. Karena memang full, walaupun ada PR tahfiz, mereka dihabiskan di sekolah. Sampai asar kita tuh masih di sekolah. Jadi ketika mereka pulang udah nggak bawa tugas apa-apa. Mereka udah istirahat. Kalau sekarang, mohon maaf banget kalau saya selalu ngomong, Mah, mohon ditunggu hafalannya sampai jam berapa. Karena kalau nggak gitu juga takutnya nanti semangatnya kurang gitu. Kalau saya tuh mengingatkannya hanya bisa seperti itu kalau sekarang PJJ. Jadi kalau dulu kan berulang-ulang. Pagi tahsin sampai jam 8, ntar pelajaran kosong, tahsin lagi. Pelajaran kosong, misalnya gurunya belum datang ke kelas, kita isi lagi. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu lagi, karena waktunya juga sangat terbatas. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, biar anak-anak sudah fokus menghafal Al-Qur'annya. Mohon bantuannya ya Ma, doa setiap ada sholat buat anak-anak kita. Untuk selanjutnya,
hasil ulangan biasanya kita langsung kalau di GCR itu langsung biasanya kita nilai ya Bu Tika. Jadi langsung di situ ada nilainya, Mama bisa dicek di skor ya Bu. Di skor ya, nanti bisa dicek dari hasil ulangan, misalnya kalau udah dinilai dia udah kelihatan skornya berapa. Kayak kemarin saya sudah periksa PKN yang tentang ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan, sudah ada sebagian saya nilai. Situ udah dilihat, udah bisa Ibu buka, udah kelihatan skornya berapa. Kalau untuk guru khusus, jika memang tidak ada informasi, biasanya kami itu akan memberikan informasinya ketika PTS. PTS itu akan tergambar nilai, misalnya nilai PR1-nya berapa, nilai hariannya berapa, nanti akan tergambar. Sementara kalau penilaian baru sampai situ, terus tadi penggunaan earphone ya Pak, kalau menurut saya, alhamdulillah untuk kelas 1 Arafah kayaknya tidak ada terkendala dengan masalah maupun laptop, apapun. Yang penting dia sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, udah cukup Pak. Nggak usah dibeliin, nggak apa-apa, yang ada aja pakai. Jadi kita nggak mewajibkan, tidak. Kalau pokoknya selama dia masih bisa mengikuti kegiatan di kelas dengan baik, silakan saja. Nggak usah beli maksudnya. Yang ada saja. Terus untuk kegiatan di kelas, makanya saya pas kemarin harus ada pertemuan dengan orang tua murid setiap sebulan sekali. Sebetulnya saya juga agak bingung mau nyampaikannya apa, khususnya untuk saya 2 tahun ini alhamdulillah punya muridnya soleha, orang tuanya soleha. Jadi nggak merasa kayaknya nggak ada yang kurang, makanya kalau masalah disiplin, alhamdulillah anak kita kadang-kadang kita buka Zoom, mereka udah nunggu kadang-kadang. Seperti itu. Jadi saya masih, ya bukan evaluasi sih kalau menurut saya mah, menyampaikan aja kegiatan kita tuh apa aja, seperti itu mah. Cuman ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Untuk setoran hafalan, masih ada beberapa anak yang memang tidak mau setoran seperti itu. Jadi gini prosesnya itu kan biasanya ke halakoh masing-masing. Kalau udah tahsin ke halakoh masing-masing, dan kita pun sama, guru itu punya laporan ke pimpinan, jadi mohon bantuannya. Walaupun cuma 2 ayat atau 1 ayat, tetap setoran walaupun setiap hari gitu. Setiap hari itu harus setoran, maksudnya jangan hari ini setoran, besok enggak. Mohon bantuannya ya Ma, Papa, bantuannya. Karena kalau di sekolah sih, insya Allah kita bisa nekel semuanya. Anak-anak nggak ada setoran yang terkendala lah gitu. Tapi karena kondisinya memang lagi seperti ini, jadi mohon dimaklumin. Dan saya mohon bantuannya, doanya, supportnya buat ke kelas tahfiz tahun ini. Seperti itu Ma, makanya target kita itu diturunkan grade-nya. Kalau tahun kemarin karena full di sekolah, kita targetkan 2 juz. Kelas 1 itu semester 1 juz 30, semester 2 itu juz 29. Kalau tahun sekarang karena kita lagi kondisi seperti ini, makanya diturunin capaian tahfiznya. Karena kita juga nggak mungkin harus memaksa atau membantu orang tua tuh harus gini, nggak mungkin. Karena orang tua juga punya kepentingan masing-masing. Itu aja Ma yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Mama Fensel, tadi sepertinya tunjuk tangan ya Ma? Ya benar Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu Ani, kita kan pembelajaran kan mulai jam 7. Bisa nggak kita di-set untuk jadwal perharinya anak pembelajaran itu apa aja sebelum jam 7. Jadi kami orang tua jadi Oh iya, baik Ma. Nanti insya Allah mulai minggu depan ya Ma. Iya, makasih Bu Anis, Bu Tika. Oh baik. Iya, makasih Ma. Ada lagi Ma? Enggak ada lagi. Alhamdulillah, kayaknya nggak ada. Alhamdulillah nih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Ma bantuannya selama ini. Saya tuh kalau kelas tahfiz selalu merinding, nggak tahu dari tahun kemarin cengeng. Suka merinding sendiri. Mudah-mudahan istiqomah ya Ma semuanya. Amin. Ada lagi kalau nggak ada, biar kita tutup. Silakan.
Kalau nggak ada, saya tutup ya, Ma. Pak. Oh iya, baik. Marilah kita tutup acara kegiatan evaluasi kegiatan pembelajaran anak kita. Semoga kedepannya lebih baik, lebih istiqomah. Dan kami pun guru-gurunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebentar sesi foto dulu ya buat absen saya. Ya, di screenshot. Ya. Bentar ya, Ma. Baik, Ma. Kan saya mulai screenshot ya. 1, 2. Ya, sekali lagi 1, 2. Baik. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Pak, sudah bergabung pada evaluasi pembelajaran. Mohon maaf lahir batin. Hari ini. Mohon maaf lahir batin. Segala kekurangan kami. Maaf. Ya, assalamualaikum. Silakan di lift. Udah di lift.